dan termasuk government atau itu dia mulai seperti itu. Dia itu bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan itu salah satu bulan yang Anda tahu, Anda tinggal di daerah Muslim lagi dan di negeri kebanyakan orangnya adalah Muslim. Kalau bukan semua yang religius, tapi kebanyakan suka bulan Ramadan dan buat orang Muslim itu bulan yang tersuci dan khususnya 10 hari yang terakhir darinya itu yang paling suci. Tidak ada alasan, tidak ada, kita kurang paham kenapa polisi mulai tutup daerah yang biasa orang setelah salat Isya pergi dan duduk sana, makan, istirahat, nyanyi dan seperti itu. Itu bentuk gerbang Damaskus ya. Ablamud tertutup oleh mereka dan orang Palestina mulai memprotes di sana setiap hari untuk mereka akan diusir. Lagi tidak ada alasan salah satu waktu salat tentara Israel atau polisi Israel masuk dalam masjid dan mulai menambah di sana orang dengan tear gas dan bomba. It's like dan suara yang besar, bomba suara itu dan setiap waktu bukan satu kali, lebih dari satu kali, dan ada rencana yang mulai orang Palestina mendengar seperti ada orang yang fanatik yang mau masuk Masjid Aqsa tanggal 28 waktu buat Israel yang bersatu Yerusalem, yang namanya Hari Yerusalem. Mereka mau masuk sana dan salat atau merayakan bukan hanya di kota Yerusalem, di mana-mana kebanyakan orang Palestina yang tinggal, tapi dalam masjid. Dan karena itu orang Palestina memprotes di Yerusalem, di tempat yang lain, dan Hamas di Gaza kasih ultimatum negeri Israel, kalau Anda tidak akan berhenti semua provokasi itu di Yerusalem, di masjid yang ketiga yang paling suci umat Islam, yaitu tempat Isra Miraj, itu Masjid Aqsa, dan Yerusalem, kita akan melempar salah satu roket di Israel. Dan kelihatannya mereka tidak percaya itu akan terjadi, tapi mereka membiarkan dan semuanya mulai. Sebentar Pak Khaled, mau nanya. Ya. Jadi tadi Hamas mengultimatum Israel untuk meninggalkan Masjidil Al-Aqsa, namun orang Israel tetap mengepung Masjidil Al-Aqsa dan Hamas menembakkan roket, begitu? Ya. Karena yang mulai itu yang benar, lihat, orang Palestina kurang percaya sekarang presiden mereka yaitu Mahmud Abbas, karena yang Israel sama mereka tidak mau berbicara dengan dia, tidak mau membuat damai dengan dia. Ya, itu seorang itu yang paling jahat yang mulai semua itu dari depan itu Benjamin Netanyahu. Ya, tidak ada damai sekarang. Tidak ada seorang yang berbicara dengan representatif orang Palestina atau lainnya. Dan halaman politik itu jadi kosong. Dan tidak ada seorang yang mau mulai
berbicara dengan orang Palestina, dan sekarang tidak ada pemerintah, masih tidak ada pemerintah di Israel. Dan semua bilang sekarang di Israel, dulu karena ada perang, semua bersatu terhadap Hamas, dan semua orang Palestina di Israel, dan semua orang Palestina bersatu dengan Hamas, ya, terhadap Israel. Seperti itu biasa akan terjadi. Sekarang tidak ada perang, oke? Dan sekarang orang mulai berpikir, apa terjadi? Kenapa itu terjadi dan kenapa sekarang? Polisi tertutup Damaskus, ya, pintu gerbang Damaskus. Kenapa mereka? Tidak ada alasan, tidak ada sebab. Polisi Israel masuk masjid dan tembak dalam masjid pada waktu orang salat. Tear gas dan menembak orang dengan rubber bullets, ya. Kenapa? Kenapa? Kelihatannya karena Netanyahu tidak bisa dapat 61 member parlimen, ya. Saya lupa namanya itu, seperti GBR di Indonesia. Ya, votingnya. Ya, voting, bukan. Sudah voting, ya, tapi dia untuk jadi Prime Minister di Perdana Menteri di Israel harus 61 member, parliament member. Ya. Ya, bisa. Dan sekarang siapa yang dikasih itu untuk partai yang lain. 2 hari setelah itu dapat untuk membawa untuk bisa formulate, ya, government, dia polisi mulai semua hal-hal itu dan perang terjadi. Banyak orang di Israel Yahudi, jurnalis dan politik yang bilang itu Netanyahu, itu rencana Netanyahu yang membuat itu. Konflik itu terjadi karena dia tidak mau pergi ke mahkamah dan lain. Tapi apa yang terjadi setelah itu, yang banyak orang yang dibunuh oleh pesawat karena lihat, jalur Gaza itu tempat yang paling padat di dunia. Yang paling padat di dunia dengan orang itu adalah jalur Gaza. Mana-mana ada pesawat yang bom di sana, banyak orang yang akan mati. Dan bukan Hamas, itu orang yang itu anak-anak, itu wanita, orang tua, dan ada banyak yang wafat. Dan karena itu di seluruh dunia mulai memprotes terhadap pemerintah Israel. Itu pertama kali di dunia. Pertama kali yang terjadi seperti itu di Amerika, di Inggris, di Prancis, di Germania, di mana-mana. Bukan, saya tidak bilang tentang orang yang seperti Indonesia atau tempat yang lain. Bukan, orang yang dulu selalu bersoliditas dengan Israel, sekarang mereka bersoliditas dengan orang Palestina. Karena itu apa yang terjadi di sini itu bukan hal yang baik dan tidak yang benar. Khususnya karena Benjamin Netanyahu tidak mau membuat berdamai dengan orang Palestina. Dia mau melakukan semua daerah itu akan jadi tepi barat, akan jadi bagian dari Israel. Oke, Anda mau bersatu itu dengan Israel? Oke, tidak apa-apa. Kalau mau membawa satu negeri dari Sungai Jordan sampai Laut Tengah bersatu jadi Israel, Anda harus kasih orang Palestina KTP Israel dan kasih mereka hak memilih umum seperti orang Yahudi dan orang Palestina yang 2 juta yang ada di Israel. Tapi Anda tidak bisa bersatu semua itu dan Anda mau kuasai orang itu dan mengontrol hidupnya dan tidak kasih mereka apapun.
Dan karena itu jadi masalah besar sekarang, dan itu saya tidak tahu apa akan terjadi sekarang. Tapi ada berita yang baik. Kemarin grup yang pertama Kristen dari Amerika yang masuk, dan mereka tinggal di Olive Tree. Dan saya itu yang benar itu hal yang baik. Kita mengharap akan jadi di sini damai, dan kita tunggu apa yang akan terjadi dengan pemerintah Israel. Kalau Benjamin Netanyahu akan kalah dan ada pemerintah yang baru akan mulai, mereka harus berbicara dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas, yaitu moderate. Dan saya mengharap semuanya akan jadi lebih baik dari hari ini. Tapi hari ini dan 8 tahun yang lalu itu situasinya yang politik yang tidak baik. Walaupun ada banyak grup sebelum itu, dan banyak kita berjalan, kita menikmati, tapi ada api di bawah yang menyala, yang selalu ada. Kita menunggu, kita tahu, tapi kita tidak mau bilang itu untuk grup-grup yang datang sini seperti Hajj dan Hajjah Muslim, atau Hajj dan Hajjah Kristen lagi di tanah suci, di tanah Tuhan Yesus. Iya, Pak Khalif. Ya. Oke, silakan. Mungkin saya akan tadi saya sudah mau garis bawahi kalau seluruh dunia memprotes Israel. Kalau saya kan tinggal di Eropa. Seluruh dunia, tapi banyak itu pertama kali seperti itu, yang ada banyak orang yang bersolidaritas dengan orang Palestina. Saya tinggal di Eropa sekarang. Dan setiap hari saya membaca berita-berita tentang tentang Israel di Eropa, karena ini menjadi bagian dari saya sedang studi saya tentang Ancient Hebrew. Jadi saya belajar, saya terus update tentang berita-berita Israel. Di mana di Eropa kamu? Ya, saya tinggal di Eropa, saya tinggal di Eropa ya. Nah, di mana? Gimana? Di mana? Di negeri apa? Ya, di Eropa? Di satu tempat, di satu tempat. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat berita di Eropa ini, di Prancis, mau Presiden Macron, termasuk Merkel, termasuk Perdana Menteri Mark Rutte, dan Swiss, saya lupa namanya yang di Swiss itu ya. Itu mereka semua mereka semua menentang aksi Hamas dan bahkan mendukung tindakan membela diri Israel karena diserang oleh Hamas. Nah, mungkin saya akan tampilkan ya. Itu benar. Sekarang ini saya sedang di Belanda, Pak. Hari ini saya lagi di Belanda hari ini ya. Hari ini saya lagi di Belanda karena saya sedang ada pelayanan di sini. Saya sedang mengerjakan pekerjaan sesuatu di sini ya. Oke, saya mau tunjukkan ke Anda. Sebentar. Ini Prancis ya. Ini yang ada demo anti Israel di Paris waktu kemarin ya. Tapi yang demo semua kalau kita lihat ini orang-orang dari Arab semua, Pak. Yang demo, Pak. Ya. Nah, kemudian ini Angela Merkel ini. Angela Merkel berkata, "We stand for Israel." Jadi ini sangat berbeda sekali dengan informasi yang Bapak bilang tadi. Ya. We stand for Israel. Why? It is right that Israel is taking massive action. Ini semua dari berita-berita resmi yang ada di sini, Pak. Nah, terus kemarin sudah saya tunjukkan. Anda bilang tentang, Pak. Anda bicara tentang pemerintah. Anda bukan orang-orang yang hidup di sana, organisasi. Yang demo tadi hanya orang-orang keturunan Arab, Pak. Yang melakukan demonstrasi, melakukan penentangan terhadap Israel adalah orang keturunan Arab
yang beragama Islam. Oke, ada banyak orang Arab di sana, tapi mereka seperti orang Prancis di sana, bukan orang Arab. Iya, itu bukan seperti, Pak, itu orang keturunan Arab Pak, orang dari Timur Tengah yang melakukan demonstrasi. Ini saya tunjukkan lagi, Pak ya. Oke. Saya tunjukkan lagi gini. Oke. Kalau Anda berbicara tentang Hamas, oke? Ini Pak. Semua pemerintah di Eropa, termasuk Amerika, ini Pak. Ini adalah orang-orang Islam, orang-orang Arab yang tinggal di Prancis, Pak. Okay. Orang keturunan Arab yang tinggal di Prancis dari Timur Tengah. Bukan hanya mereka, Pak. Ada banyak orang yang di Jerman juga sama, Pak. Kemarin sudah pernah saya tunjukkan, yang di Jerman juga sama, bahwa yang demo itu hanya orang-orang dari Timur Tengah, Pak. Yang imigran yang lari dari sana, yang datang kemari, Pak. Anda tidak tahu itu. Saya tinggal di sini, Pak. Saya nggak tahu. Saya tinggal di sini, Pak. Pak, Anda tidak tahu. Anda tidak pergi menghitung satu-satu berapa saya orang. Tinggal di Eropa, Pak. Saya tahu, Pak. Saya tinggal di Israel lagi. Tapi bukan semua demonstrasi di sini bersertas dengan Netanyahu. Bukan semua orang yang bersertas dengan itu dan itu. Tidak. Itu bukan seperti itu. Saya bilang, orang bersertas bukan dengan Hamas. Anda di sini bersalah. Anda berpikir saya bilang, orang bersertas dengan Hamas. Tidak. Masih semua pemerintah di Eropa, termasuk Amerika, di mana-mana mereka itu politik. Itu mereka percaya Hamas itu organisasi yang fanatik, yang tidak resmi buat mereka. Tapi saya bilang tentang bersertas dengan bangsa Palestina, bukan dengan Hamas. Itu hal berbeda, Pak. Tidak ada orang Eropa yang mendukung. Kalau Pak, Anda bersertas dengan Israel pada waktu mereka membunuh dan anak-anak. Anda sekarang bersertas dengan Israel kalau mereka bom dan membunuh anak-anak berumur 5, 6, 7. Anda setuju dengan itu? Saya kira bukan Israel membom anak-anak ini, tetapi orang-orang Palestina, Hamas ini menggunakan anak-anak sebagai tameng, Pak. Tanya dulu dia orang Hamas apa orang Fatah? Tanya dulu. Jangan dong, nggak bisa begitu. Biar saya aja. Kira dia orang Hamas itu, Pak. Enggak, sebentar, biarkan dulu. Jadi begini, Pak Khalid. Orang Hamas dan saya tidak orang Fatah lagi. Pak Khalid coba nih ya. Ini beritanya ini. Ada orang Hamas. Oke, sebentar. Stop. Nggak boleh menyerang begitu ya. Kita nggak boleh berprejudis begitu. Jadi gini Pak Khalid, kita lihat ini beritanya dari Merkel. Ini orang yang sangat liberal dan dia tidak peduli dengan agama. Dan kita tahu Merkel orang yang sangat objektif ya. Nah, Merkel sendiri dia sangat memuji Kairo ya. Karena Mesir ini dengan Egypt ini, Kairo ini banyak berperan aktif di dalam mendamaikan Israel dengan Hamas. Dan sebenarnya cerita ini adalah cerita antara Israel dengan Hamas, bukan Israel dengan Palestina. Sebab Israel sendiri, kalau tadi di narasumber yang sebelumnya, sebelum Pak Khalid masuk, orang-orang Yahudi dengan orang-orang Palestina duduk minum kopi bareng katanya. Sama-sama seperti halnya Pak Khalid ya toh. Pak Khalid sekarang sudah ada. Bukan. Itu bukan konflik religius, Pak. Betul, makanya justru saya kan agak menarik kan begini. Itu bukan di sini Yahudi, Muslim, Yahudi. Antara gini, Pak Khalid sendiri ada berinteraksi dengan orang Yahudi ya, antara Pak Khalid sendiri kan tinggal di Israel toh. Ada banyak saudara dan temanku adalah orang Yahudi seperti Oded, anaknya Denisim dan banyak. Kita bersaudara, kita berteman. Tapi itu hal di antara orang biasa di sini berdamai. Yang politik itu yang jahat, yang tidak baik di sini. Anda tidak bisa mengontrol 5 juta orang dan bilang itu hal yang baik. Tidak bisa. Kalau Anda religius, tidak lainnya. Tapi di sini tidak ada pemilihan umum, mereka tidak bisa kerja, dikontrol oleh tentara, polisi, dan lainnya. Di jalur Gaza dan di tepi barat. Saya di
bentuk kota Yerusalem. Saya bisa mana-mana, saya kerja dan lainnya. Tapi yang lain tidak ada. Mereka hidup mereka sehari-hari dikontrol tentara Israel. Mereka mau berbeda. Oke, sekarang Hamas, Anda bilang Germania, Prancis. Oke, kemarin Minister of Luar Negeri dia mengkritik Israel dan bilang Israel akan jadi seperti negeri apartheid. Kemarin tidak membaca itu di sana. Dia bilang Israel akan jadi negeri apartheid. B'Tselem adalah itu organisasi Yahudi yang bilang Israel sudah negeri apartheid. Ada organisasi internasional Yahudi untuk human rights. Dia bilang Israel adalah negeri apartheid. Jadi negeri apartheid kenapa? Karena itu mengontrol 5 juta orang, tidak kasih mereka hak pemilihan umum, kerja, tanah-tanah dirampas dan lainnya. Itu jadi seperti itu sekarang. Tidak bisa Anda tutup mata dan bilang semua hal ini baik. Tidak. Kalau semua hal di sini baik, tidak akan jadi setiap 4 tahun perang seperti itu. Konflik yang banyak orang yang mati adalah anak-anak. Biasa, pemerintah semua negeri di dunia tidak setuju dengan Hamas. Dan mereka percaya Hamas adalah organisasi yang teroris, ya. Tapi demo-demo yang terjadi di mana-mana di dunia, termasuk di Perancis, walaupun mereka berhenti, dan di Germania walaupun mereka berhenti, ada banyak orang Eropa lagi. Kita sudah lihat itu, dan ada orang yang membeli paspor Eropa tapi berasal dari Arab, atau Muslim atau Kristen. Itu tidak penting. Saya bilang kebanyakan demonstrasi itu bersaudara bukan dengan Hamas. Anda harus mendengar aku baik. Bukan dengan Hamas. Itu dengan orang Palestina. Mereka percaya Netanyahu adalah orang yang fanatik, dan mereka mau Israel mulai berbicara dan mulai proses damai dengan orang Palestina, dengan Mahmud Abbas yang berhenti sudah lama sudah. Anda percaya itu pemerintah yang bilang itu dengan Hamas, dan Hamas yang salah, oke. Percaya. Tapi apa Anda mau in your opinion dari apa Anda mau akan terjadi di sini? Situasinya akan seperti menurut Pak Khaled, tindakan Hamas itu selama ini dengan melempar roket ke Israel itu bisa dibenarkan atau tidak? Ini sama mana-mana di dunia. Anda mulai dari akhir apa yang terjadi hari ini, bukan dari 20 tahun yang lalu, karena Hamas jadi dalam penjara, atau orang Palestina termasuk Hamas jadi dipenjarakan dalam jalur Gaza. Mereka tidak ada kerja, mereka tidak ada makan, tidak ada rumah lagi. Ada 61 ribuan orang sekarang tambah rumah karena dihancurkan semua dari pesawat tentara Israel. Ini saya tampilkan berita di Belanda, ya, pro Palestina demo di Amsterdam, ya.
ini semua yang demo rambutnya hitam semua, Pak. Ya, rambutnya hitam semua. Kita tahu. Nah, ini tambang-tambangnya semua tambang-tambang dari Middle East semua kan. Ini yang di Belanda. Nah, ini yang ada di Berlin, Pak. Kita lihat, ini tambang-tambang Timur Tengah semua ini, Pak. Ya, yang demo, Pak. Ya kan, imigran-imigran yang dikasih makan dari pajak orang Jerman, Pak. Ini anti-Israel yang di Wina, Pak. Tambangnya juga tambang orang Timur Tengah semua, Pak. Jadi kalau Bapak tadi bilang seluruh dunia demo melawan Israel, saya kira enggak, Pak. Yang melakukan demonstrasi melawan Israel ini hanya orang-orang Timur Tengah yang tinggal di seluruh dunia. Nah, ya. Jadi tidak mewakili penduduk asli, baik itu orang Amerika, baik orang Eropa, ya. Selama beberapa hari ini. Mulai cari di Irlanda sekarang, mulai cari di Anglia, mulai. Cari di Anglia, akan lihat apa terjadi di sana. Cari di Amerika, di New York. Orang Yahudi di New York sama, Pak. Kemarin orang-orang Yahudi dipukulin sama orang Palestina, Pak. Orang yang Yahudi yang berdemonstrasi tentang semua orang di sana. Saya tidak cari siapa yang dari Timur Tengah yang tidak itu dari general demonstrasi yang terjadi di sana, Pak. Itu bukan saya yang bilang itu. Itu Israel yang bilang apa yang sekarang berbicara kamu. Sekarang semua bilang apa yang terjadi di sini, kita sudah rugi banyak. Di mana? Di seluruh dunia. Menurut saya Bapak bukan orang Filistin. Bapak hanya orang Palestina, orang Arab, bukan orang Filistin, Bapak. Jadi Bapak turunan penjajah. Bagaimana Bapak menjelaskannya? Oh my God. Itu menurut Anda, Pak? Oke. Oh iya, Bapak, kembali. Bapak orang Palestina, artinya Bapak orang Arab yang ngaku-ngaku orang Filistin. Bapak turunan penjajah. Penduduk asli tempat itu adalah orang Yahudi. Bagaimana Anda tahu itu? Oh, saya baca sejarah. Orang Filistin adalah orang Filistin adalah orang Yunani. Orang Palestina adalah orang Arab. Oke. Pak, menurut sejarah, kita percaya seperti itu yang benar. Orang yang tinggal di sini, masalahnya di sini, itu adalah orang yang asli Yahudi atau yang tidak percaya apapun, tapi jadi Yahudi, nanti mereka jadi Kristen, nanti ada yang tinggal Kristen, ada yang tinggal Yahudi, ada yang jadi Muslim. Enggak, Bapak jawab aja, Bapak orang Filistin apa bukan? Menurut saya mungkin Bapak begitu, bukan Pak Gajah Mada. orang Pak Gajah Filistin. Mada, kita tidak boleh serang pribadi, Pak Gajah Mada. Bukan, Kita bukan ini bukan nyerang pribadi, saya nggak bisa terima Pak Gajah Mada, nggak boleh. Nggak boleh Pak Gajah Mada, kita tidak boleh begitu. Sejarah di sini pada tahun 135, daerah ini yang disebutkan Palestina dari orang Romawi. Oke? Yang disebutkan daerah ini Palestina itu saya baca Palestina itu. Prima. No, Ya, saya itu stop. adalah Kita orang nggak boleh. Romawi. Pak Gajah Mada, Ya. stop. Kita tidak boleh serang pribadi. Ya, kita Ya. tidak boleh serang pribadi di sini karena kita harus